Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Arahma. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat dan perilaku terpuji, yaitu fastabiqul khairat, optimis dan dinamis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat merupakan sikap berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat memiliki konsep yang menghendaki setiap muslim melakukan kebaikan demi mendapatkan ridhonya Allah. Dalam konteks ini, kebaikan yang dimaksud adalah perbuatan yang menunjukkan sikap taat dan patuh dalam menjalankan setiap perintah serta menjauhi setiap larangannya Allah. Dalam menjalankannya pun harus semata-mata mengharapkan ridho dan balasan pahala dari Allah. Selanjutnya, fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan tidak dapat dilakukan secara sempurna jika berdasarkan niat saja. Tentu ada sistem atau manajemen yang baik agar perbuatan baik itu menjadi sebuah representasi dari akhlakul karimah. Perbuatan baik kecil yang sering luput dari perhatian kita dan sering kali dianggap tidak bernilai, yakni membuang duri di tengah jalan. Hal ini menjadi hal yang tampaknya remeh, tapi jika itu duri tidak disingkirkan, nanti akan ada orang yang terluka. Jika perbuatan baik yang tampak sepele sering dilakukan, maka insya Allah menjadi tumpukan kebaikan yang besar. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dan perbuatan baik itu sendiri memiliki beberapa tingkatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Shinqiti dalam Adwa Al-Bayan, bahwa ada 3 tingkatan perbuatan baik. Yang pertama, yang paling rendah, yang paling bawah, yaitu Al-Had Al-Adna, yaitu ketika seseorang itu berbuat baik kepada orang lain 100% itu hanya karena dirinya sendiri, hanya untuk menggugurkan kewajiban bagi dirinya. Karena kita sebagai manusia, terkhusus umat muslim, itu memiliki kewajiban untuk melakukan hal baik atau perbuatan baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, Al-Had Al-Adna ini, dia ini melakukan kebaikan itu hanya karena untuk melepaskan kewajibannya, seperti zakat. Seperti ya, saya mengeluarkan zakat karena saya sebagai umat muslim ini berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi setelah saya mengeluarkan zakat, maka saya tidak memiliki kewajiban apapun lagi karena saya sudah menjalankannya. Jadi 100% Al-Had Al-Adna ini hanya karena dirinya sendiri. Dia melakukan kebaikan hanya karena dirinya sendiri. Kedua, yaitu tingkatan yang di tengah atau sedang. Dia tidak rendah juga tidak tinggi, jadi dia di tengah-tengah, yaitu Al-Had Al-Ausat. Al-Had Al-Ausat ini merupakan ketika seseorang itu melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi hanya separuh lagi berbagi untuk kebaikan dia sendiri, jadi 50-50 seperti itu. Contohnya seperti modernisasi dalam bersedekah. Dia mengeluarkan separuh sebagian hartanya untuk bersedekah dengan niat untuk melepaskan kewajibannya tadi untuk bersedekah, melakukan perbuatan baik. Sedangkan separuhnya lagi untuk kebaikannya dia sendiri, gitu. Jadi jika yang tingkatan pertama tadi 100% dia melakukan kebaikan itu, perbuatan baik itu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua ini dia separuhnya 50%-nya dia melakukan kebaikan untuk diri dia sendiri, dan 50%-nya lagi untuk orang lain. Jadi dia 50-50. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu Al-Had Al-Aqsa. Al-Had Al-Aqsa ini merupakan tingkatan paling tinggi di antara perbuatan baik. Karena pengertian dari Al-Had Al-Aqsa ini merupakan seseorang itu melakukan kebaikan 100% karena dirinya sendiri, karena dia ingin melakukan kebaikan itu. Jadi dia tidak memiliki alasan lain selain memang dia niatnya untuk melakukan perbuatan baik 100%. Walaupun ketika dia melakukan perbuatan baik tersebut, dia juga memerlukan hal tersebut gitu. Seperti
kaum atau kalangan Ansor kepada kalangan Muhajirin. Kalangan Ansor ini dia membantu dan lebih mementingkan keperluan dari kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri, padahal dia juga membutuhkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, beliau mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Khuluquna, yang artinya akhlak kita, bahwa salah satu akhlak kita kepada sesama makhluknya Allah, hambanya Allah, yaitu kita berbuat baik kepada seseorang itu, kepada seorang makhluk itu, bukan karena kita mampu atau bukan karena orang itu butuh, tapi karena Allah, karena memang alasan kita adalah Allah, karena yang kita harapkan adalah sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang fana seperti balasan dari orang gitu. Seperti ketika kita melakukan kebaikan kemudian kita mengharapkan balasan dari orang lain atau hutang budi dari orang lain, bukan itu yang kita harapkan. Karena yang kita inginkan adalah balasan dari Allah yang tidak fana dan kekal. Sebagaimana yang dalilnya surah Al-Baqarah ayat 148, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya, hikmah dari fastabiqul khairat ini jika dilakukan. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala sebagai umat Islam. Ketika kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Selain itu, pahala yang kita dapatkan juga akan lebih besar karena kita aktif dan semangat dalam berbuat baik. Yang kedua, menjadi manusia yang bermakna. Apabila menerapkan fastabiqul khairat, kita jelas akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Tindakan-tindakan kebaikan yang kita lakukan memiliki dampak positif pada masyarakat sekitar kita. Kebiasaan ini memungkinkan kita untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan orang lain. Kemudian yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan ini memungkinkan kita mengalirkan energi kita ke arah yang positif. Energi yang kita miliki digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian yang keempat, melawan godaan setan. Semangat berlomba dalam kebaikan membantu kita melawan godaan dan tipu daya setan. Kita menjadi lebih waspada terhadap godaan yang dapat merugikan kita dalam jangka panjang. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu optimis. Optimis ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis adalah orang yang berprasangka, berpandangan atau berpengharapan baik dalam segala hal gitu, dalam semua situasi dan segala hal. Sementara itu, optimisme adalah paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, atau sikap selalu mempunyai prasangka atau harapan baik dalam segala hal. Jadi optimisme ini merupakan perilakunya, merupakan orangnya. Optimisme ini merupakan sikap yang harus ada pada setiap diri umat muslim, karena khususnya umat muslim. Jadi harus ada pada diri setiap manusia, tapi terkhusus pada umat muslim. Karena dengan optimisme, seorang muslim akan selalu berusaha semaksimal mungkin mengenai atau mencapai cita-citanya dengan penuh keikhlasan karena Allah. Orang yang optimisme ini umumnya akan memandang sesuatu hal atau suatu masalah atau apapun itu dari pandangan yang positif. Mereka ini mencari dan fokus pada aspek-aspek yang baik dalam setiap hal, karena bahkan ketika mereka dalam menghadapi masalah, jadi ketika mereka menghadapi masalah apapun itu, mereka tetap melihat dari sisi atau sudut pandang yang positif. Itu merupakan salah satu ciri dari orang yang optimisme. Tapi terlalu optimis dengan kemampuan diri sendiri itu juga tidak baik, karena itu akan membuat diri kita menjadi sombong. Kemudian kita tidak mau
mengakui kerendahan diri kita bahwa kita tidak bisa melakukan suatu hal, dan sehingga menganggap orang lain itu rendah karena kita merasa bahwa pendapat kita itu yang paling benar daripada orang lain. Padahal masukan dari orang lain itu perlu agar kita bisa melihat suatu masalah dari perspektif yang lain atau sudut pandang yang lain. Karena hakikatnya pandangan kita ini tidak selalu benar. Walaupun benar menurut kita, tapi belum tentu benar menurut orang lain dan dari posisi orang lain. Dalil dari optimis ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, jadi janganlah kamu sekali-sekali menjadi orang yang ragu. Kemudian orang yang senantiasa optimis akan memandang berbagai hal dengan pandangan positif. Lawan dari sikap optimis ini adalah pesimis yang membuat seseorang sering berprasangka buruk. Itu merupakan sikap yang pesimis gitu. Contohnya pada sikap optimis yaitu memiliki keyakinan bahwa seseorang dapat melalui berbagai masalah yang dihadapinya. Misalnya, saat seorang siswa memperoleh nilai jelek pada sebuah mata pelajaran, dia dapat mengembangkan optimismenya dengan berkeyakinan bahwa dia akan memperoleh nilai baik pada tes selanjutnya dengan usaha berupa lebih tekun belajar. Sikap optimis telah dilanjurkan bagi setiap muslim. Sebuah hadis telah membicarakan tentang sikap optimis ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada rasa tiaroh atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau apa yang dimaksud dengan rasa optimis. Beliau bersabda, Rasulullah, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu dinamis, merupakan pembahasan yang terakhir. Dinamis ini dalam KBBI yaitu kata dinamis berarti penuh tenaga dan semangat, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Kemudian kata dinamis berasal dari kata dinamik yang artinya bergerak. Dalam bahasa Belanda, dinamis berarti giat bekerja, tidak mau diam, terus kemudian selalu bergerak dan terus bertumbuh gitu. Jadi dia tidak stuck di satu titik. Ketika dia sudah sampai di sini, dia akan terus naik gitu, mengibaratkan dari dinamis. Kemudian dalil dari sikap dinamis ini ada pada Quran surah Al-Insyirah ayat 7-8, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbikal farghab, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi di dalam surah Al-Insyirah ini Allah memerintahkan kita bahwa kita agar kita tidak hanya stuck di satu tempat saja. Ketika kita sudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus berjalan lagi untuk mencapai keinginan atau cita-cita yang lainnya. Jangan hanya puas dengan satu pencapaian kita ini saja. Jadi ketika kita sudah di tingkatan yang kedua ini, maka kita diperintahkan untuk berjalan lagi untuk ke tingkatan selanjutnya. Jadi ketika kita sudah selesai dengan satu urusan, jangan karena kita selesai dengan satu urusan itu, kita tidak mengerjakan urusan yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam surah Al-Insyirah tadi ya. Salah satu hikmah dari sikap dinamis ini adalah membuat seseorang itu selalu berpikir positif dan memikirkan peluang di setiap masalah yang dihadapinya. Orang yang dinamis ini akan terus berkembang, berpikir cerdas dan berkreasi, serta selalu beradaptasi dengan lingkungan. Islam memerintahkan umatnya untuk cepat bertindak dalam menyikapi segala perbuatan, karena Allah membenci sikap menunda-nunda suatu pekerjaan, apalagi jika kemudian tidak dikerjakan. Oleh karena itu, sifat dan sikap dinamis harus dibiasakan oleh manusia, apalagi dengan diiringi rasa optimis.
Kedua sifat dan sikap itu akan mendorong manusia untuk selalu cepat, tanggap, dan percaya diri dalam mengerjakan segala sesuatu hal. Kemudian selain bertindak cepat, tanggap, dan percaya diri, dinamis dan optimis dapat menumbuhkan sikap dan sifat positif lainnya. Seperti berpikir progresif atau berpikir progresif merupakan inovasi dalam berpikir. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kita dituntut untuk berkembang sesuai dengannya. Beberapa persoalan yang muncul pada masa lalu mengalami pengembangan sehingga dibutuhkan solusi kekinian untuk mengatasinya. Contohnya, pada masa sekarang, alas dalam menulis yang digunakan adalah kertas, sedangkan alas menulis pada masa lalu masih menggunakan batu dan kayu. Kertas menggantikan kayu dan batu sebagai alat tulis, dan kertas sudah mulai banyak ditinggalkan dan beralih pada laptop sebagai alas dan alat untuk menulis. Kemudian selanjutnya, sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada. Sabar dan teguh merupakan sikap yang mencerminkan keikhlasan menerima segala hal yang dibebankan kepada kita. Sikap ini akan tumbuh bila memahami kebijaksanaan dari Allah, sehingga mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada dan menjadikannya batu loncatan dalam meningkatkan kualitas. Contohnya adalah seorang siswa akan berbaik hati dan berkata lemah lembut kepada teman meskipun pernah mengejeknya. Ia tidak suka membalas perbuatan tersebut, sehingga teman yang suka mengejek itu sadar dan mulai berperilaku baik kepadanya. Kemudian, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sikap ini akan timbul ketika kita sudah terbiasa dengan rasa sikap ini. Dengan rasa sikap ini merupakan cerminan dari memahami setiap bentuk kebijaksanaan dari Allah, baik dengan kesusahan atau kesenangan. Akan tetapi, sikap selalu berprasangka baik terkadang disalahpahami dengan menghilangkan sikap curiga terhadap seseorang. Sikap curiga terhadap orang lain akan tetap ada tanpa disertai prasangka buruk kepadanya. Contohnya, berbaik sangka terhadap seseorang yang mondar-mandir di dekat parkiran motor. Ia menyangka bahwa seorang yang mondar-mandir sedang mencari kunci motornya yang hilang. Ia juga curiga dengan gerak-geriknya dan waspada terhadap tingkah lakunya. Selanjutnya, berani menerima resiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang seorang yang dinamis dan optimis akan yakin atas tindakannya, dan ia akan mengaktualisasikan dengan cepat dan berani. Sikap ini cenderung berisiko bila cepatnya tindakan tidak disertai dengan pertimbangan yang matang. Bila ada kesalahan dalam bertindak, ia harus berani bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas tindakannya. Oleh karena itu, dinamis dan optimis harus disertai dengan pertimbangan dan persiapan yang matang untuk menghindari dilakukannya tindakan yang salah. Contohnya adalah seorang pembina menetapkan acara santunan anak yatim dilakukan di berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dengan penetapan itu, pembina harus berani bertanggung jawab apabila hanya segelintir anggotanya yang bisa datang pada acara tersebut. Bila acara kacau karena anggota yang sedikit itu, pembina harus memberikan solusi lain untuk menyelamatkan acara santunan tersebut. Kesimpulan dari materi tadi, yang pertama tadi fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya di sini konsepnya merupakan kita berkeinginan untuk melakukan kebaikan itu dengan mengharapkan ridho dari Allah dan pahala dari Allah gitu. Dan fastabiqul khairat ini dilakukan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun itu, tanpa memandang dia ini begini-begini atau sebagai. Dan perbuatan baik tadi ada 3 tingkatannya. Yang pertama yang rendah, kemudian yang menengah, kemudian yang tinggi. Yang rendah tadi yaitu dia melakukan kebaikan. Yang lebih rendah tadi dia melakukan kebaikan karena demi kepentingan dia sendiri, demi untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim atau seorang manusia yang berkewajiban untuk melakukan kebaikan seperti zakat. Kemudian yang kedua, yang menengah, yaitu dia 50-50. 50% dia melakukan kebaikan karena dirinya sendiri, dan 50% pure dia ingin melakukan kebaikan untuk orang lain gitu. Seperti modernisasi dalam bersedekah. Dia memberikan penghasilannya
separuh penghasilannya kepada orang lain dan separuhnya untuk dirinya sendiri karena dia membutuhkan, karena dia juga membutuhkan. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi yaitu seseorang itu melakukan kebaikan 100% karena dia bukan karena dirinya, karena dia ingin berbuat baik kepada orang lain meskipun dia juga membutuhkan gitu. Jadi dia lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri karena dia mengharapkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang lebih istimewa yang diberikan oleh Allah sebagai balasannya. Kemudian yang terakhir, optimis dan dinamis. Optimis ini merupakan cara berpikirnya, sedangkan dinamis ini ada perbuatannya. Jadi keduanya ini saling berjalan, saling berkesinambungan, saling berkaitan. Jadi dinamis merupakan perbuatan kita ketika kita ingin sudah melakukan suatu perbuatan, kemudian kita melakukannya lagi, sehingga kita tidak berhenti pada perbuatan yang sebelumnya. Sedangkan optimis merupakan cara berpikir kita. Kita yakin kita melakukan sesuatu ini pasti akan berhasil, pasti akan ditolong sama Allah, pasti akan berbuah kebaikan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.